Udah tahu dong kalau nilai tukar dolar sekarang naik? Dolar naik, otomatis harga-harga kebutuhan sehari-hari juga ikut naik. Tapi nggak usah panik. Keterpurukan ekonomi Indonesia seperti di tahun 1998 nggak akan terjadi lagi. Karena sebenarnya dampak kenaikan nilai tukar dolar ke kita itu nggak segitu besarnya loh. Kenapa? Sebelum kami kasih tahu kenapa, ada baiknya kita runut masalah ini dari awal. Siap ngedengerin? Oke, semua ini berawal dari tahun 2008. Pada tahun itu, nggak ada satu orang pun yang memprediksi kalau perekonomian Amerika akan terpuruk, termasuk dukun sekalipun. Tapi, kenyataannya, pada tahun itu, perekonomian Amerika jatuh. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Amerika dengan bantuan Bank Sentral Amerika atau Federal Reserve mencetak dolar sebanyak mungkin dengan tujuan menggenjot perekonomian dalam negeri. Dan cara yang dilakukan Amerika ternyata berhasil. Dolar yang dicetak kemudian tersebar ke negara-negara berkembang lewat transaksi para investor di pasar finansial seperti saham, obligasi, dan sebagainya. Banyaknya dolar yang beredar di pasar internasional otomatis mengangkat lagi nilai dolar. Nilai dolar naik, perekonomian Amerika pun perlahan membaik. Karena perekonomian Amerika sudah stabil, Bank Sentral Amerika jadi kurang kerjaan. Mungkin karena itu, Bank Sentral Amerika mikir buat balikin dolar lagi ke Amerika biar ada kerjaan. Dan akhirnya di pertengahan tahun 2015 ini, Bank Sentral Amerika berencana buat naikin suku bunga di Amerika. Rencana ini ngebuat para investor jadi labil kayak ABG. Padahal ini belum resmi. Tapi minim resiko yang ditawarkan oleh pasar modal di Amerika dan demi mendapatkan keuntungan yang maksimal, para investor pun akhirnya beramai-ramai nukerin uang mereka ke dolar lagi. Akibatnya, nilai tukar mata uang di negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia, terjun bebas. Naiknya nilai dolar di Indonesia juga ikut dipengaruhi oleh hubungan kerjasama kita dengan Tiongkok. Kok bisa? Gini, Tiongkok itu kan industrinya maju banget. Dan untuk ngegerakin industri itu, Tiongkok butuh bahan-bahan dasar penggerak industri mereka dalam jumlah yang besar. Nah, bahan-bahan dasar itu mereka impor dari Indonesia. Masalahnya, industri di Tiongkok itu lagi melemah karena negara-negara besar mulai mengurangi impor produk-produk dari Tiongkok. Padahal Tiongkok udah nurunin nilai yuan biar menarik minat para konsumen lagi. Tapi nyatanya hal itu tidak berhasil. Karena industri di Tiongkok melemah, jadinya kebutuhan Tiongkok akan bahan-bahan dasar penggerak industri pun jadi semakin berkurang. Dan Tiongkok nggak lagi memesan bahan-bahan dasar itu ke Indonesia. Karena permintaan ekspor Indonesia menurun, otomatis pemasukan dolar ke kas Indonesia jadi berkurang. Padahal kita juga butuh dolar biar perekonomian dalam negeri dan nilai rupiah juga tetap stabil. Apa sih bedanya krisis ekonomi tahun ini dengan krisis di tahun 1998? Pada tahun 1998, semua bank bangkrut dalam kurun waktu yang sangat cepat. Saat ini kondisinya berbeda. Bank-bank memang kinerjanya menurun, labanya stagnan. Tapi masih ada beberapa bank yang labanya bisa naik. Kredit macet memang beranjak naik. Pertumbuhan kredit memang melambat. Tapi tetap ada pergerakan. Bank-bank juga sudah melakukan stress test, di mana pada umumnya mereka masih mampu menghadapi kurs rupiah kalau sampai rupiah menginjak 15.000 per dolar Amerika. Pertanyaannya, gimana cara kita menghadapi semua ini? Yang pasti, jangan panik. Kenapa? Karena sebenarnya kita nggak lagi mengalami krisis. Perekonomian kita masih bisa dibilang stabil. Hal ini disebabkan oleh roda perdagangan masyarakat kita terhadap produk-produk lokal masih cukup stabil. Jual beli dalam negeri inilah yang berperan besar dalam menjaga kestabilan ekonomi kita daripada hasil ekspor yang cuma ngandelin bahan-bahan dasar industri. Cuma, kita memang perlu meningkatkan lagi pembelian produk-produk lokal supaya kita tidak lagi bergantung kepada dolar. Dan inilah yang dilakukan oleh Amerika sejak lama. Presiden kita juga sudah merintahin kepada para pejabat daerah untuk menyerap dana APBD demi membantu usaha-usaha kecil di daerah supaya lebih maju. Dan masyarakat kita terdorong untuk lebih menggunakan produk lokal ketimbang produk luar. Nah itu makanya jargon untuk mencintai produk-produk Indonesia bukan cuma bercandaan, tapi harus dipraktekkan. Lagian juga sekarang itu sudah banyak produk-produk lokal yang gak kalah keren sama barang-barang produksi luar negeri. Dan untuk para pelaku ekonomi di pasar finansial dan modal, gak usah panik secara berlebihan kayak ABG labil. Soalnya kepanikan gak akan memberi manfaat apapun selain menyebabkan perekonomian kita jadi semakin terpuruk.